Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang materi akuntansi keuangan menengah, khususnya di bab receivable atau piutang usaha. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu definisi dari receivable atau piutang usaha sendiri. Receivable atau piutang usaha itu merupakan klaim perusahaan untuk menerima kas di masa yang akan datang akibat suatu kejadian transaksi masa lalu ya. Transaksi di masa lalu ini maksudnya biasanya kalau kita perusahaan barang jasa itu kita ngejual barang jasa secara kredit seperti itu. Yang nantinya akan kita catat sebagai account receivable atau bahasa Indonesia adalah piutang usaha. Kemudian ada pun pencatatan dari receivable itu sendiri atau yang biasa kita sebut account receivable itu ada dua. Yang pertama adalah net method atau metode pencatatan bersih, yang kedua adalah gross method atau metode pencatatan kotor. Bedanya apa? Kalau net method atau metode pencatatan bersih itu, kita mengasumsikan bahwa pembeli itu memanfaatkan periode diskon. Jadi misal kalau kita ngasih penjualan 10 juta misal, 10 juta dengan masa jangka waktu 10 hari, kalau dia ngelunasin di 10 hari, di bawah 10 hari itu kita akan ngasih diskon 2%. Nah, di metode net method itu kita mengasumsikan bahwa pembeli itu bakal melunasi tagihan 10 juta itu di bawah 10 hari. Jadi ini kita nyatet akan residual itu nggak 10 juta, tapi 10 juta dikurangi 2%. Adapun metode gross method itu kita mengesampingkan periode diskon itu sendiri. Kita belum tahu nih apakah nantinya dia itu akan apa melunasi di bawah 10 hari atau di atas 10 hari. Nah, paling enak langsung kita kasih contoh jurnalnya. Jurnalnya begitu. Misal ada penjualan 8.000 dengan termin 2/10, maksudnya 2%, jangka waktu 10 hari, diskonnya 2%, jangka waktu 10 hari, N/30 itu adalah jumlah atau tanggal jatuh temponya. Dengan metode gross method, kita akan mencatat debit akun receivable 8.000, kreditnya sales 8.000. Dengan metode net method, karena tadi kita sudah mencatat secara bersih, maka 2% itu dikalikan 8.000. Yang kita catat adalah AR-nya adalah hanya sebesar 7.840, kemudian sales 7.840. Kemudian pada saat penerimaan penjualan pada periode diskon, yang periode gross method, kita akan memunculkan akun sales diskon. Ini akun kontra cash ya, mengurangi cash yang akan kita terima. Kemudian AR-nya dikredit 8.000. Kalau di metode net method, pas periode penerimaan penjualan di periode diskon, kita langsung mendebitkan cash 7840, kemudian AR-nya 7840. Tinggal dibalik aja di jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengakuan piutang. Pengakuan piutang. Piutang ini diakui saat timbul hak klaim atau hak untuk menagih atas uang atau manfaat ekonominya kepada entitas lain. Seperti misal kita sebagai penjual nih sudah menyerahkan barang. Biasanya dalam kasus yang lebih kompleks, nanti barang itu sudah dikuasakan pembeli itu FOB shipping point atau FOB destination point. FOB itu freight on board. Jadi kita sudah mengakui timbulnya piutang terkait dari freight on board tadi, VOB. Misal VOB shipping point berarti ya sampai pelabuhan itu sudah milik pembeli, sudah milik pembeli dan kita sudah bisa mengakui piutang. Kalau VOB destination point, destination itu biasanya kita barang harus sampai ke toko pembeli, baru kita bisa mengakui piutang. Adapun rincian yang lain, piutang ini dapat diakui ketika satu diterbitkan surat ketetapan dokumen yang sah. Nah, tadi ya seperti surat jalan atau tagihan atau invoice itu. Kemudian yang kedua adalah telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Ini berarti invoice, sama kayak invoice. Kemudian yang ketiga adalah telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Sama ya.
Oh, maaf, yang nomor 3 ini salah ini. Yang nomor 3 ini harusnya belum dilunasi sampai akhir periode jatuh tempo. Jadi masih kita akui, belum dihapus maksudnya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih. Kejadian apa aja sih yang menimbulkan piutang itu menjadi hak kita? Peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas jasa itu diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset neraca ya. Aset, kalau account receivable itu berarti aset lancar. Kalau yang not receivable yang pakai hasil tagih itu yang ada periode diskon, nanti lebih kompleks lagi ada jaminan, itu pakai long term aset, aset tidak lancar. Adapun kriterianya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih itu, yang pertama adalah harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Kemudian jumlah piutang dapat diukur. Kemudian telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan yang keempat ini belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian piutang, valuation of receivable. Karena piutang ini dinilai berdasarkan cash realizable value ya. Kalau inventory itu kan net realizable value. Kalau piutang ini namanya cash realizable value, atau jumlah uang yang secara nyata nantinya kita bisa terima di masa yang akan datang. Pada metode ini, receivable itu dinilai berdasarkan estimasi dari jumlah yang kiranya dapat ditagihkan. Makanya nanti ada metode pencadangan atau allowance method. Ada dua metode untuk mencatat penilaian piutang itu, yang ada dua. Yang pertama yaitu metode direct write-off, di mana perusahaan ini langsung menghapus piutang yang dianggap tidak tertagih dengan mendebit PDF expense dan mengkredit account receivable. Contohnya gimana? Contohnya gampangnya gini. Kalau kita punya piutang dari Tuan A misal, tapi lambat laun setelah jatuh tempo ada kabar bahwa Tuan A tersebut mengalami kebangkrutan, kepailitan misal. Namanya bangkrut itu kan berarti dia nggak going concern lagi, nggak bisa mengoperasikan usahanya sendiri untuk mencetak laba, apalagi membayar utang. Atas ketidakpastian ekonomi tersebut, kita sebagai apa namanya? Kita sebagai yang punya utang, sebagai perusahaan, itu kan harus memenuhi syarat-syarat akuntansi yang matching cost against revenue itu. Nah, kita atas dasar itu kita mencatat dengan metode dari Krakow ini, yaitu dengan jurnal bad debt expense ke akun receivable. Akun receivable Tuan A tadi yang dihapuskan langsung. Jadi ini akun receivable langsung hilang. Nah, metode yang kedua ini adalah allowance method. Allowance method ini atas gonjang-ganjing Tuan A tadi, kita mencatat suatu beban yang kemudian di offset kepada akumulasi, tapi tidak langsung dikreditkan ke akun receivable tersebut. Jadi akun receivable dari Tuan A itu masih tetap, tapi ada cadangan. Seperti contohnya kayak aset. Aset itu kan bawahnya ada akumulasi depresiasi. Jadi misal atas Tuan A tadi pelit atau bangkrut, nanti kita akan membuat jurnal bad expense pada allowance for doubtful account. Kalau bahasa Indonesia adalah cadangan kerugian piutang tak tertagih. Contoh jurnalnya seperti ini. Misal terdapat piutang sebesar 10 juta dari Tuan Afung, namun Tuan Afung mengalami kebangkrutan. Kalau kita menggunakan metode direct write-off, kita langsung melakukan jurnal bad debt expense 10 juta kepada kredit akun receivable Tuan Afung tadi, langsung hilang. Akun receivable itu langsung hilang. Kalau kita memakai allowance method atau metode pencadangan, kita mencatat expense-nya dulu, tapi tidak langsung menghapus nilai akun receivable. Jurnalnya adalah bad debt expense ke allowance for doubtful account sebesar 10 juta. Nah, ketika piutangnya benar-benar nggak bisa ditagihkan atau Tuan Afung amit-amit itu menghilang, meninggal atau sebagainya, itu langsung kita hapus, baru kita hapus. Kita offset allowance for doubtful account pada akun receivable sebesar 10 juta. Kemudian ada klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang ini diklasifikasikan intinya kayak
kita klasifikasi apakah dia itu aset yang lancar atau aset yang tidak lancar. Ada dua jenis, yaitu current receivable yang short term. Short term ini maksudnya piutang atau receivable yang biasanya jatuh tempo itu kurang dari satu periode akuntansi, yang kayak dari akhir penjualan itu kan misalnya 10 hari, 30 hari gitu. Terus not receivable yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian non current receivable atau yang long term yang lebih dari satu periode akuntansi. Not receivable yang lebih dari 1 tahun akuntansi ini contoh kompleknya adalah bond receivable ya, yang kita beli, misal kita beli obligasi samurai bond, US bond seperti itu kan jatuh temponya kan lebih dari 1 tahun. Biasanya kita mencatat itu sebagai investment. Kemudian jenis-jenis receivable. Jenis receivable itu ada 3. Yang pertama akun receivable, yaitu piutang usaha di atas penjualan barang jasa, biasanya disertai diskon atau tidak, biasanya menyertai diskon atau tidak dengan diskon. Yang kedua adalah not receivable, seperti AR namun tertulis lebih jelas kapan jatuh tempo, berapa bunganya, jaminannya apa. Kemudian other receivable, non-trade receivable, jenis piutang. Ini bisa masuk ke yang long term ya, jangka panjang, aset investasi jangka panjang seperti yang saya terangkan tadi, bond, US bond seperti itu. Tapi kita sebagai pembeli, bukan sebagai apa namanya itu, yang peminjam. Kemudian materi selanjutnya adalah pencadangan piutang. Pencadangan piutang ini ada 3 ya. Yang pertama saldo penjualan, terusan berdasarkan saldo piutang, kemudian berdasarkan umur piutang atau age of receivable. Yang pertama kita bahas adalah saldo penjualan. Dalam metode ini perusahaan menerapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang tak tertagih. Persentase ini berdasarkan dari saldo penjualan kredit, entah nanti bersih atau kotor. Kita langsung masuk ke contoh soal, misalnya PDXYZ menetapkan taksiran piutang yang tidak tertagih adalah 4% dari penjualan kredit bersih dalam 1 tahun. Apabila penjualan kredit selama 2023 adalah 100 juta, maka kian piutang yang ditaksir adalah 4% dikalikan 100 juta. Yang berarti akan kita ketemu saldonya adalah 4 juta. Langsung kita jurnal PDF expense pada AFDA sebesar 4 juta. Kemudian metode yang kedua adalah berdasarkan saldo piutang, berdasarkan saldo account receivable per tanggal tertentu biasanya. Langsung kita masuk ke contoh soal. PT EGZ pada tanggal 31 Desember 2023 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 40 juta. Taksiran piutang yang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang usaha, yaitu sebesar 2 juta. Angkanya dapat dari mana? Yaitu 5% dikalikan 40 juta. Saldo piutang per 31 Desember 2023. Didapat angkanya itu 2 juta. Langsung kita jurnal BDE pada expense sebesar BDE pada AFDA, allowance for double account, sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini agak tricky ya. Misal kalau di akhir Desember ternyata AFDA itu udah bernilai 500.000 di posisi kredit, otomatis kan jurnalnya itu sisanya. Tadi kan AFDA itu kita maunya 2 juta, di akhir tahun harus 2 juta, tapi di awal tahun ternyata udah ada 500.000. Otomatis kita jurnalnya itu tinggal BDP expense 1.500.000 kepada AFDA itu 1.500.000. Nanti saldo akhir di AFDA itu harus bernilai 2 juta. Kemudian ini yang ketiga, penilaian piutang berdasarkan umur piutang. Berdasarkan umur piutang. Berdasarkan umur piutang ini biasanya utang itu kan banyak. Tanggal transaksinya juga beda-beda. Tanggal jatuh temponya juga beda-beda. Kita biasanya pakai kartu pembantu piutang atau ledger ya. Ledger piutang. Buku pembantu gitu. Dalam metode saldo piutang untuk umur ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghasil piutang usaha tidak dapat ditagih ya. Namun jumlahnya itu tergantung berapa persentase yang tidak ditagihkan berdasarkan analisis umur piutang pada tanggal jatuh tempo. Langsung kita masuk ke contoh soal. Misalnya di sini ada tabel, ada 4
pelanggan di kartu piutang kita. Yang pertama PT Abu itu jumlah utangnya 10.000, PT Aku 14.000, PT Kamu itu 12.000, PT Aku Kamu Abu-Abu itu 15.000. Totalnya adalah 51.000. Kemudian yang belum jatuh tempo itu ada 3.000, 5.000, 4.000, 1.000. Bisa dilihat langsung di tabel sebelah sini. Langsung kita analisis jumlah hari lewat jatuh tempo yang dari PT Abu itu ternyata lewat 1 hari sampai 30 hari itu 5.000, lewat 31 hari sampai 60 hari itu 2.000, kemudian yang lewat 61 hari itu tidak ada, lewat 90 hari tidak ada. Nah, setelah kita mengelompokkan seperti ini, kita akan melakukan berapa sih tarif atau persentase masing-masing umur piutang ini. Kita nggak bisa ngasih persentase yang besar dong. Kalau dia itu baru kelewat 1 hari misalnya. Misal kita lewat 1 hari kita tarik 10%, terus 5 hari malah 5%. Itu kan nggak masuk di logika otomatis. Kalau jatuh temponya itu semakin besar, otomatis ya persentasenya semakin besar seperti ini. Belum jatuh tempo kita alokasikan 1%, lewat 1 sampai 30 hari kita alokasikan 2%, lewat 31 sampai 60% kita alokasikan 5%, lewat 61 sampai 90% kita alokasikan 7%, lebih dari 90 hari kita alokasikan 90%. Kita total jumlah jatuh tempo, belum jatuh tempo ini berapa? 13 itu kali 1%, 130. Kita total lagi 8.000 kali 2%, 160, 6.000 kali 5%, 300, 16.000 dikali 7%, 1.120, kemudian 5.000 dikali 10% ini dapat 800. Terus kita total dapat 2.510. 2.510 ini apa? 2.510 ini adalah jumlah cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account yang kita mau di akhir periode akuntansi. Nah, semisal ternyata di laporan keuangan 31 Desember unadjusted yang belum kita adjust itu ternyata mengandung saldo after sebesar 510. Maka kita tinggal menjurnal edit expense kepada afda sebesar Rp2.000. Oke, langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendiskontoan piutang. Diskonto itu apa? Diskonto itu adalah ketika piutang misal dijual kepada pihak lain sebelum jatuh tempo. Intinya kita punya notes, kita punya receivable, sebelum jatuh tempo, kita alihkan ke PT lain. Karena PT ini ada sendiri biasanya. Biasanya kita ada PT yang khusus untuk membeli receivable dari pihak-pihak lain. Namanya apa saya lupa. Langsung masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Juli 2023, PT Bulan-Bulanan menjual barang dagangan secara kredit sebesar 100 juta kepada PT Buah-Buahan. Nah, PT Buah-Buahan menerbitkan wesel bayar. Ini maksudnya not receivable dari PT Buah-Buahan ke PT Bulan-Bulanan sudah membayar pinjaman tersebut kepada PT Bulan-Bulanan sebesar nominal tagihan. Wesel tersebut mempunyai bunga 6%, NR-nya itu maksudnya 6%, jatuh tempo sudah 200 hari. Kemudian ada peristiwa pada tanggal 30 April 2023, kondisi PT Buah-Buahan itu sedang tidak menentu, yang membuat wesel bayar dari PT Buah-Buahan ini dijual untuk didiskontokan. Jadi ceritanya dia itu pengen butuh uang cepat gitu ya. Kita jual NR yang kita miliki kepada PT Matahariku dengan tingkat bunga diskonto 10%. Langkah yang pertama untuk menjawab soal ini adalah kita harus menghitung jumlah hari diskonto. Jumlah hari diskonto itu apa? Jumlah hari ketika kita state, gue pengen jual nih, sisanya berapa? Sisa berapa dari tanggal jatuh tempo itu? Tanggal diskontonya kan berapa ini? Tanggal 30 April. Jatuh temponya tanggal 20 Juli yang NR-nya tadi. Hitung berapa? Jarak 30 April sampai 23 maksudnya 30 April 2023 sampai 20 Juli 2023 itu telah dihitung adalah 82 hari. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung bunga diskonto. Yang pertama kita harus menghitung nilai jatuh temponya dulu. Nilai jatuh tempo atas NR yang diterbitkan oleh PT Buah-Buahan tadi. Hitungnya gimana?
200 per 360, 200 itu nilai jatuh temponya per 360 dalam 1 tahun kali 6%. 6% itu adalah bunga NR dikalikan 100.000. 100.000 adalah nilai nominal atau face value-nya. Tambah 100.000 lagi. Maksud saya 100 juta. Ini salah ketik ya. Maaf ya, ini salah ketik. Salah ketik. Yang ini salah ketik. Ditambah 100 juta. 100 juta ini adalah nilai jatuh tempo, ini nilai bunganya. Otomatis nanti kita dapat 103.333.333,33. Ini nilai jatuh tempo. Kemudian nilai bunga diskontonya berapa? Nilai bunga diskontonya tadi jumlah hari sisa jatuh tempo dibagi 360 dalam 1 tahun kali bunga diskonto yang tadi 10% kali nilai jatuh tempo. Didapat bunga diskontonya 2.353.703.703 rupiah,703. Kemudian yang ketiga adalah nilai diskonto. Nilai diskonto itu cara ngitungnya nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto. Ini 103 sekian itu dikurangi bunga diskonto yang kita hitung tadi. Jadinya 100.900.000 sekian. Nah, ini 100.900.000 sekian ini adalah nilai yang akan kita terima nantinya sebagai PT bulan-bulanan dikasih dari PT Matahariku. Yang keempat adalah jurnalnya. Kita rekap dulu yang pertama. Kita debit piutang wesel yang diskontokan 100 juta ke piutang wesel tadi yang PT Buah-Buahan itu 100 juta. Jadinya hilang. Piutang wesel dari PT Buah-Buahan itu hilang 100 juta. Kemudian jurnal diskonto saat kita menerima cash 100.900.600.000 sekian. 600 sekian maksud saya. Kemudian kreditnya adalah piutang wesel diskontokan 100 juta biar piutang wesel diskontokan itu juga hilang. Terus kita mengakui pendapatan bunga karena sisa. Karena kita sisa, NR-nya itu kan not receivable-nya 100 juta. Tapi kita menerima 100.900.000. Berarti 900.000 itu adalah nilai pendapatan bunga kita. Ini akan jadi unik lagi kalau ternyata nilai diskonto itu di bawah 100 juta. Apa yang terjadi? Kita akan mencatat beban bunga karena nilai nominal dengan nilai cash yang kita terima itu ada selisih. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, ada banyak typo. Semoga videonya dapat didengarkan agar penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih, matur suwun.